Halo, gua Muhammad Eni Kurniawan, gua pemilik Vespa Darling 1966. Gua punya beberapa Vespa klasik, ya nggak banyak sih. Yang di ujung situ, kanan saya ini paling ujung, ini ada Honda Glatik tahun 1973. Yang sebelahnya ada Honda Win tahun 2001. Ini tentunya ada Vespa Darling. Terus yang di ujung sana itu Vespa Super tahun 78, Special Edition Hood TKI. Yang sebelahnya lagi ada Vespa Sprint Veloz Bagol tahun 74. Dan ini Vespa PBB tahun 1965 dan Vespa PTS. Dan di luar juga masih ada gue sebenarnya. Di bengkel juga ada Suzuki A100 tahun 79. Terus di rumah orang tua gue juga ada, kebetulan ada Honda S90 tahun 69, ada Honda Bentley tahun 74. Terus di Jogja, kebetulan kampung gua itu ada Honda Super Cup tahun 83 dan Honda Grand Bulus tahun 91. Banyak ya? Lumayan. Karena dasarnya gua nih suka yang mencinta, kemungkinan yang mencinta motor klasik. Ya semuanya gua yang senang gua koleksi. Ya apa main motor klasik? Sebenarnya dari gua zaman SMA, karena orang tua gua punya Vespa Sprint itu tahun 75 dan sampai sekarang masih ada. Itu dari gua SMA tahun 2002-2003. Dari situ gua udah mulai seneng namanya Vespa atau motor-motor klasik dari situ. Kalau dibilang asik motor tua kita udah, cuman itu paling kalau mogok ya memang jadi suatu, menurut gua sih seni ya bagi gua ya gitu kan. Ya kalau misalkan itu balik lagi ke perawatan kita. Kalau gua perawatan ya secara reguler, kita perhatikan segala macam mesinnya. Dan juga yang kedua, kalau misalkan mogok di jalan pun ya alhamdulillahnya teman-teman pengguna Vespa banyak yang care gitu di jalan, jadi bisa dibantu, bisa ya segala macam deh, walaupun keterbatasan pengetahuan masalah mesin Vespa, paling enggak dia ikut bantu untuk nemenin atau dan segala macam. Nah itu gunanya kita juga tergabung dalam komunitas, bro. Komunitas juga ya? Ya, gue ikut di komunitas Vespa 70 plus minus. Ini komunitas para pencinta penggemar Vespa. Mungkin banyak yang nanya nih plus minusnya apa nih, gitu kan? Jadi kalau di plus minusnya ini untuk Vespa yang di bawah plusnya di atas 70 tahun 70-an dan minusnya itu di bawah tahun 70-an. Jadi kita rangkul semua nggak jenis Vespa. Ya kalau mau join boleh hubungin gue lah. Berarti kalau komunitas juga bisa ngebantu buat kita nyari spare part yang mungkin susah atau bahkan unit-unit yang susah gitu ya, yang unik-unik. Ya jelas banget. Kalau kita masuk komunitas ini kita banyak manfaatnya. Yang pertama di samping kita pengetahuan tentang tata cara mesin, kita mengetahuan segala macam spare part dan menambah teman-teman silaturahmi juga di mana-mana. Kalau boleh tahu, ini Vespa masing-masing harganya berapa ya? Ya, aduh kalau untuk harga mungkin ya boleh jelasin dikit lah ya. Kalau yang dari ujung itu Vespa Super 78 karena special edisi Hood DKI, mungkin harganya lebih tinggi dari pasaran. Itu gua gua beli dulu di harga 43 juta. Terus yang sebelahnya nih Vespa Sprint Bagol Veloz tahun 74 otentik. Ini cat ori yang segala macam. Gua beli waktu itu 50 juta. Terus yang sebelahnya PBB tahun 65 restorasi di angka 55 juta.
Terus yang PTS ini dulu gue udah punya lama sih sebenarnya. Pada saat itu gue beli 6 juta. Nggak, kalau hari tahun sekarang ini di angka pasaran bisa 60 sampai 70 juta. Wow. Ya, nolnya nambah terus pokoknya. Terus ya, terakhir nih, ini pusaka gue nih ya. Ini sekarang udah nyampe angka 100-an ke atas. Cepetan udah sampai 100. Betul. Dapat mobil. Sejajar. Belinya berapa dulu itu? Dulu gue beli ini 17.500.000 tahun 2012. Dan gue juga nggak tahu ini Vespa apa. Yang gue tahu ya Vespa kecil ya Vespa PTS gitu kan. Tiba-tiba nemu Vespa ini, ya udah gue karena memang harganya juga saat itu ya tergolong worth it lah ya gitu kan. Ya udah gue bawa aja ini Vespa nih dengan harga sekian 17.500.000. Berarti naik sekitar 10 kali lipat mungkin ya? Betul, bisa lebih, bahkan bisa 10, bisa 50 pun sekarang harganya goib juga, tergantung dari pemiliknya juga sekarang yang mau jual berapa nih. Tapi ada juga ya Vespa yang kalau kita lihat di marketplace itu ada yang 60 jutaan. Nah, kalau itu khusus Darling. Ya, jadi gini, Vespa Darling ini ternyata kan zaman dulu kan gue kurang literasi juga ya. Namanya Vespa ya itu PTS per tahun-tahun. Nah kalau di Darling ini jadi ada 2 edisi atau 2 versi. Yang pertama versi yang Jepang JDM yang dimaksud itu mungkin harganya di angka 60 juta itu karena memang dia impor dari Jepang, pasaran Jepang, tapi terkendalanya di surat-suratnya yang nggak ada. Itu yang bikin minus ya di situ jenisnya. Kalau yang kedua yang endemic ya artinya pasaran masuk Indonesia itu yang lebih mahal karena surat-suratnya komplit semua dan otentik itu masuk pasar Indonesia dan ya mungkin lebih mahal aja gitu. Ya alhamdulillah harganya juga ikut naik dan gue simpen, nggak akan gue jual juga. Investasi juga gitu. Betul, jatuhnya investasi, semua investasi juga kaget, semua jadi barang berharga lah saat ini. Kalau Darling ini kenapa harganya bisa naik sampai melonjak kayak gitu ya? Ya, jadi gini, kalau untuk Darling ini ya memang dia salah satu series yang langka ya. Nah, kalau memang di dunia motor-motor atau Vespa klasik ini cari seri yang langka itu yang harganya lebih dari yang unit-unit yang pasaran ada di Indonesia. Berarti karena keterbatasan unit yang beredar ya? Betul. Jadi itu termasuk pengaruh juga. Mungkin pada saat itu hanya beberapa unit yang masuk Indonesia dan saat itu juga mungkin juga harga saat itu juga mahal di eranya itu. Gitu. Makanya sekarang harganya jadi melonjak juga. Betul. Sekarang pun harganya melebihi harga-harga Vespa-Vespa yang banyak dipasarkan di Indonesia. Seperti Super, Sprint, dan lain-lain. Oh, dan mungkin juga peminatnya pun juga lagi banyak dicari juga gitu. Ya, apalagi sekarang kan Darling ini udah jadi incaran banyak orang. Primadona juga sih sebenarnya nih. Ya karena harganya makin lama makin tinggi, ya mungkin bisa berpikir ulang gitu kalau untuk orang-orang gitu. Tapi kalau orang awam sendiri ngelihat ini kan mirip sama PTS ya? Betul. Jadi apa bedanya? Ya, dari bedanya banget ya. Dari sisi ini aja stang palanya. Kalau PTS kan kotak ya. Jika kotak itu kalau ini bulat, pala bulat, terus dari speedometernya juga berubah, beda. Dari sisi frame-nya ini menyatu nih. Dari hidungnya ini, dasinya menyatu sama frame. Kalau di PTS kan agak menonjol seperti itu. Terus dari pelek juga beda. Dari peleknya, pelek ring 10, terus sama 10 sih sebenarnya. Tapi model lama ya. Kalau yang PTS kan model yang kayak belimbing begitu. Terus untuk masalah CC juga berbeda-beda nih. Kalau di PTS mungkin ada yang dari 90, 100 pun ada. Nah kalau di Darling ini dari 50, 90, dan 100. Oke, kalau itu kan untuk yang Darling ya? Oke. Kalau Vespa yang lain kenapa bisa ikutan mahal juga? Yang kayak tadi harga lu sebutin itu? Ya, oke. Untuk itu
yang gue punya koleksi ini ya alhamdulillah Vespa jenis yang seri-seri yang spesial juga, yang limited juga. Nah, gue jelasin dari yang Vespa Super tahun 78 ini spesial edisi. Jadi saat itu tahun 78 itu PT Dan Motor ngeluarin apresiasi untuk ke Indonesia, khususnya para pengguna Vespa. Waktu itu memang lagi booming banget. Itu kebetulan ada namanya HUT DKI, kebetulan ada acara HUT DKI dan dijualnya pun di Pekan Raya Jakarta, satu di Monas. Nah, PT Dan Motor ini bentuk apresiasi kepada masyarakat Indonesia, keluarlah spesial edisi Super HUT DKI. Sebenarnya ada dua jenis, yang warna hijau dan warna biru. Nah, yang gue punya warna biru. Ini udah ada stop kontak, udah CDI, udah bagus gitu, udah oke lah gitu kan. Nah, ini kenapa itu bisa tinggi ya itu karena spesial edisi itu. UDKI-nya. Khusus di Jakarta aja waktu itu ya? Iya. Ya, dan dia ngeluarin produksinya hanya 200 unit. 200 unit aja. Terus kalau yang sebelahnya ini Sprint Bagol. Sprint Bagol ini tahun 74. Kodenya di mesin dalam rangkanya itu 0102. Ini juga catnya original, perintilannya juga original. Nah, itu untuk tingkat kemahalannya sendiri itu juga pengaruh dari perintilannya original, terus catnya dari segala macam itu harus original. Itu pengaruh untuk harga ya, pengaruh ke harga tingginya gitu. Nah, sebelahnya ini Vespa VBB tahun 1965 ya. Kalau kondisi sekarang ya memang Vespa tahun tua ya, tahun 60-an itu emang harganya melejit sekali untuk saat ini gitu. Nah, sebelahnya ini Vespa PTS tahun 83 PTS 100. Nah, ini berbeda nih dengan Vespa Darling, small frame juga ya. Ini catnya juga cat original, yaitu juga pengaruh ya dari sisi, dan perintilannya juga perintilan banyak yang originalnya juga gitu. Jadi semuanya tergantung memang dari kondisi dari Vespanya dan tingkat perintilannya dan catnya juga, dan mesinnya terutama juga harus sesuai dengan surat-surat. Ada niat buat nambah unit lagi? Nah itu mudah-mudahan sih enggak ya. Karena memang kondisi parkiran atau garasi yang udah terbatas, ya nggak tahu kalau emang kedepannya berubah pikiran mungkin akan nambah lagi. Tapi ada barang yang lagi mengejar? Ada, pasti ada. Setiap ya, apalagi penggemar Vespa ya, itu pasti ada inceran lagi yang mungkin yang lebih seri-seri yang lebih langka lagi, kayak Vespa Kongo, Vespa VNB dan lain sebagainya itu.